Negara baru saja membeli saham perusahaan yang selama bertahun-tahun justru memangkas penghasilan jutaan drivernya sendiri. Dan kita diminta percaya bahwa ini demi kesejahteraan ojol. Tapi tunggu sebentar. Kalau memang murni demi driver, kenapa negara harus masuk sebagai investor? Bukankah cukup jadi regulator aja? Apakah Danantara masuk ke GoTo benar-benar demi kesejahteraan driver ojol? Atau sebenarnya ada hitung-hitungan yang jauh lebih besar di balik semua ini? Jawaban besarnya sebenarnya sederhana. Pemerintah tidak lagi puas hanya mengatur GoTo dari luar lewat regulasi. Mereka ingin masuk langsung ke dalam struktur kepemilikan perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena kondisi driver ojol dalam beberapa tahun terakhir berubah sangat drastis. Era bakar uang sudah selesai. Investor mulai menuntut profit. GoTo pun ikut berbelok arah. Mengurangi insentif, melakukan efisiensi besar-besaran termasuk PHK ratusan karyawan, dan fokus mengejar EBITDA. Hasilnya, secara bisnis GoTo memang membaik. Adjusted EBITDA tahun 2025 tembus 2 triliun rupiah. Free cash flow juga positif. Tapi di jalanan, para driver merasakan cerita yang berbeda. Bonus makin ketat, promo makin tipis, persaingan order makin padat, sementara jumlah driver terus bertambah. Hari ini GoTo punya 66 juta annual transaction users, jutaan merchant, GoPay, fintech lending, pengiriman, sampai transportasi. Sebuah ekosistem yang sudah terlalu besar untuk dibiarkan bergerak sendiri. Karena itulah Danantara masuk. Bukan lagi hanya sebagai regulator yang berdiri di luar pagar, tapi sebagai pemegang saham yang bisa ikut bicara langsung dari dalam ruang rapat. Logikanya sebenarnya nggak rumit. Kita mundur sedikit ya. Gojek lahir di era bakar uang, promo besar-besaran, cashback, bonus driver yang tinggi, subsidi ongkir, dan strategi itu berhasil. Masyarakat jadi terbiasa dengan layanan digital. Driver membludak, merchant masuk, ekosistem tumbuh meledak. Tapi semua itu bergantung pada satu hal, aliran uang investor yang terus berjalan. Ketika keran itu mulai ditutup, semuanya ikut berubah. Investor global mulai menuntut disiplin finansial. GoTo bergerak menuju profitabilitas. Bonus dikurangi, promo dipangkas, efisiensi ditemukan di mana-mana. Di laporan keuangan hasilnya terlihat bagus, tapi di lapangan driver mulai terjepit. Dan karena jumlah mereka sudah jutaan, dampaknya tidak berhenti dalam aplikasi saja. Efeknya merembet kemana-mana. Di titik itulah GoTo masuk ke kategori too big to fail. Ia bukan lagi sekedar startup teknologi swasta. Terlalu banyak orang menggantungkan hidup di dalam ekosistemnya. Driver, merchant, UMKM, bahkan transaksi harian masyarakat kelas menengah. Dan ketika sebuah platform sudah sampai di titik seperti ini, negara biasanya tidak bisa lagi hanya berdiri di pinggir. Maka muncullah regulasi batas apps fee 8%, BPJS untuk driver, dan kemudian Danantara masuk sebagai pemegang saham. Karena mengatur dari luar saja dianggap nggak cukup kalau ingin benar-benar mempengaruhi arah kebijakan perusahaan dari dalam. Sinyalnya sebenarnya sudah mulai terlihat. GoTo menghentikan program GoRide Hemat setelah evaluasi internal yang bertepatan dengan keluarnya Perpres baru. CEO GoTo, Hans Patuwo, menyebut langkah itu sebagai upaya menciptakan keseimbangan yang lebih baik bagi mitra pengemudi. GoTo juga menyatakan akan mengikuti aturan Komisi 8%, sehingga driver menerima sekitar 92% pendapatan perjalanan. Tapi, justru disinilah persoalan yang sebenarnya mulai muncul. Sejak awal, industri ride-hailing memang punya margin yang tipis. Pelanggan sangat sensitif terhadap harga. Selisih sedikit aja, mereka bisa pindah aplikasi. Selama bertahun-tahun, Gojek tumbuh justru karena subsidi itu. Tapi sekarang, ketika apps fee dibatasi maksimal 8%, ruang pendapatan dari bisnis transportasi otomatis semakin sempit. Masalahnya, GoTo juga tidak bisa sembarangan menaikkan tarif. Kalau harga terlalu mahal, pengguna bisa pergi atau mengurangi frekuensi penggunaan. Akibatnya, perusahaan terjebak di posisi yang serba tanggung. Tarif harus tetap kompetitif. Driver ingin penghasilan tetap menarik. Investor tetap menuntut profit. Padahal ketiganya gak mungkin dipuaskan sekaligus. Dan sekarang Danantara berada tepat di tengah-tengah semuanya sebagai pemegang saham minoritas dengan ruang gerak yang terbatas. Yang lebih mengkhawatirkan, negara kini berada di posisi ganda. Sebagai regulator sekaligus investor di industri yang sama. Direktur Ekonomi Digital Stelios, Nailul Huda, sudah mengingatkan soal risiko bias kebijakan ketika kepentingan sosial dan kepentingan investasi mulai bercampur. ICI menyebut kebijakan Komisi 8% sebagai pedang bermata dua. Kalau tekanan ke aplikator terlalu besar, profitabilitas platform bisa kembali tertekan. Ekonom Peter Abdullah juga mengingatkan, kalau perusahaan akhirnya terpaksa menaikkan tarif demi menutup margin yang menyusut, jumlah order bisa ikut melemah dan dampaknya kembali lagi ke driver. Jadi tantangan terbesar ada tepat di sini. Bagaimana menjaga keseimbangan yang sangat rapuh antara profit perusahaan, penghasilan jutaan driver,
dan stabilitas ekosistem digital yang sudah terlanjur menjadi tulang punggung ekonomi harian jutaan orang Indonesia. Masuknya Danantara membuat pertanyaan yang jauh lebih besar. Seperti apa wajah industri ride-hailing Indonesia 5 tahun ke depan? Setidaknya ada 3 skenario yang mulai terlihat. Skenario pertama, Gotoh makin serius meninggalkan ketergantungan pada bisnis transportasi dan lebih fokus menghasilkan uang dari payment, fintech, pinjaman, merchant, sampai iklan digital. Arahnya sebenarnya sudah mulai terlihat. Penguatan GoPay, lending, dan monetisasi merchant. Dalam model seperti ini, layanan ojol dan pengiriman akan lebih berfungsi sebagai pintu masuk agar pengguna tetap aktif di dalam ekosistem. Sementara margin sebenarnya datang dari transaksi finansial yang ada di belakangnya. Skenario kedua, industri masuk ke fase efisiensi yang lebih keras. Apps fee dibatasi, margin transportasi mengecil, insentif dan promo makin selektif. Tanda-tandanya juga sudah kelihatan, bonus makin ketat, go-ride hemat dihentikan. Di titik ini, tarik-menarik kepentingan akan terasa semakin kuat dan kemungkinan belum akan selesai dalam waktu dekat. Skenario yang ketiga, negara mengambil peran yang semakin besar dalam menentukan arah industri ini. Masuknya Danantara, regulasi apps fee, pembahasan BPJS, dan perlindungan social driver, semuanya mengarah pada satu sinyal yang sama. Pemerintah mulai melihat ride-hailing bukan lagi sebagai industri startup bebas, melainkan sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi digital Indonesia. Dan sesuatu yang sudah menjadi infrastruktur, biasanya tidak lagi dibiarkan berjalan murni mengikuti logika pasar. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, teknologi yang awalnya terasa seperti kemudahan, diam-diam bisa berubah menjadi kebutuhan hidup. Dan itu mengubah segalanya. Dulu, orang melihat ojol hanya sebagai aplikasi praktis. Sekarang jutaan orang menggantungkan penghasilan, mobilitas harian, dan transaksi keuangan di dalam ekosistem seperti Gotoh. Ketika sebuah platform sudah sampai di titik ini, keputusan bisnisnya tidak lagi sekedar soal untung rugi perusahaan. Ia mulai menyentuh kehidupan nyata. Dan biasanya, kita baru sadar sebuah teknologi sudah menjadi infrastruktur hidup. Justru ketika mulai muncul gangguan di dalamnya. Kedua, pertumbuhan yang cepat tidak selalu berarti fondasinya sudah kuat. Kadang justru menyembunyikan kerentanan yang lebih dalam. Di era bakar uang, semuanya terlihat mulus. Pengguna senang, driver dapat bonus, merchant dapat traffic, investor melihat angka pertumbuhan yang impresif. Tapi ketika subsidi mulai dikurangi, dan perusahaan harus berdiri lebih mandiri, barulah terlihat siapa yang paling rentan menanggung tekanannya. Sebuah ekosistem bisa tampak sehat selama uang terus mengalir. Ujian sebenarnya baru datang ketika aliran itu berhenti. Ketiga, janji platform yang bisa menguntungkan semua pihak sekaligus selalu akan diuji oleh satu momen. Ketika perusahaan dipaksa memilih prioritas. Platform untung, pengguna diuntungkan, driver sejahtera, merchant berkembang. Semuanya terdengar sempurna. Tapi ketika pertumbuhan melambat dan tekanan profit datang, kepentingan semua pihak mulai berbenturan. Tidak ada keputusan yang benar-benar ideal untuk semua orang. Yang bisa dilakukan hanyalah mencari titik keseimbangan yang paling masuk akal. Meskipun pada akhirnya semua pihak tetap harus berkompromi. Mungkin kita melihat kisah Danantara Gotoh hanya sebagai drama korporasi. Sesuatu yang terasa jauh di atas sana dan tidak benar-benar menyentuh hidup kita. Tapi coba jujur sebentar. Setiap kali Anda pesan ojol, bayar pakai GoPay, atau beli makanan lewat GoFood, sebenarnya Anda sedang menjadi bagian dari sebuah ekosistem yang keputusannya mempengaruhi penghasilan jutaan orang. Driver yang bonusnya dipangkas, merchant kecil yang hidup dari algoritma, pekerja informal tanpa jaringan pengaman. Jadi pertanyaannya bukan cuma apakah Danantara akan berhasil atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Anda mau terus menikmati ekosistem ini tanpa pernah bertanya siapa yang sebenarnya menanggung harganya. Mari kita mulai dari menghargai driver yang mengantarkan Anda hari ini.